Sebelumnya, selamat Waalaikumsalam. sore yang terhormat Dr. Haja Amalsiati, MKes MSI, MA Kesehatan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aurel Saputra. Saya Muhammad Gifari. Saya Kalista Dialova. Saya Sabrina Maulia. Saya Wiraditama. Saya Samuel Beni. Saya Anggita Amalia. Saya Amira Fatia. Oke, mungkin ada beberapa teman kita yang belum bisa hadir, Dok, yaitu ada Putri Cahaya Ramadhani, ada Nadia Ramiza Elza, dan juga Nova Kaus Putra Jatiningtyas, Dok. Saya ini memulai karier ini itu karena terus terang saja memang dari keluarga kita ini sangat sekali membutuhkan seseorang yang bisa siap dalam suatu saat apabila ada keluarga yang sakit. Hal ini muncul oleh karena ayah saya sendiri pribadi itu meninggal pada usia yang masih sangat muda oleh karena kanker, karena suatu penyakit kanker yang mengakibatkan karena saat itu kita orang awam tidak mengetahui bahwa benjolan yang ada di dadanya, kemudian nanah yang keluar dari dadanya itu adalah suatu yang berbahaya, sehingga menganggap saja itu adalah hal yang biasa. Nah dari situ mama saya bilang, coba anak mama ada salah satu jadi dokter sehingga keluarga kita ini bisa tahu sedini mungkin dapat mendeteksi sedini mungkin akan kelainan-kelainan tentang penyakit. Doa orang tua itulah mungkin ya yang kemudian membuat kita semuanya kami ini mulai apa? Mulai eh, apa kasarnya itu ya? Mem- memacu memaksa diri kita sendiri masing-masing ini untuk bisa tumbuh. Saya ini anak pertama dari 5 bersaudara. Ya, zaman dahulu itu memang zaman keluarga banyak. Jadi mama saya tuh anaknya 5, saya anak yang tertua. Saya dengan adik saya itu jaraknya hanya 1 tahun. Kita tuh eh, ayah saya meninggal itu pada saya sekolah di 2 SD. Jadi saya anak yatim sejak ditinggal ayah saya itu sejak kelas 2 SD. Mama saya lah yang banting tulang menghidupi anak-anaknya yang 5 orang ini. Mama saya ini asalnya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana kita ditinggal oleh ayah tercinta dengan kondisi seperti itu. Sehingga kita dipacu oleh mama kita untuk fight. Kamu harus bertahan untuk hidup, bertahan untuk sekolah, bertahan agar supaya kita semua dapat mencapai cita-citanya. Itulah mungkin ya percuan dari ibu saya. Pokoknya kalian mesti hidup, kalian mesti sehat dengan kondisi seperti ini. Gitu aja. Alhamdulillah. Tapi Allah tuh ternyata melindungi kita semuanya ya. Sampai kita lulus. Percaya nggak dulu kita kalau ke sekolah tuh dari rumah, karena kita ditinggal ayah saya itu masih SD ya, jalan kaki. Kalau sekarang anak-anak udah nggak akan mau jalan kaki. Jalan kaki ke SD, jalan kaki ke SMP, baru ke SMA itulah kita. Alhamdulillah mama saya udah mulai bekerja tuh ya. Jadi sudah bisa membelikan motor gitu. Sampai akhirnya saya masuk ke kedokteran, adik saya juga masuk ke fakultas hukum karena kita tuh beda setahun sehingga oleh mama saya tuh disekolahkannya bareng. Udah dari dokter umum itu waktu itu saya lulus tahun 84 karena kami ini tidak mau menyusahkan orang tua ya. Sehingga begitu lulus tuh saya langsung daftar aja kerja dimanapun pokoknya mah mau aja. Waktu itu tuh yang kosong adanya di Kabupaten Subang. Sehingga ya saya ngikutin lah kemana itu Mas Bima pun tidak tahu gitu ya. Waktu itu ya udah, dan tempatnya puskesmasnya pun saat itu ditaruh di puskesmas Segala Herang. Adanya itu di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Nggak ada listrik, nggak ada air, kebayang nggak? Tapi saya berpikir saya mesti hidup. Saya mesti mengamalkan ibu ilmu saya. Mengabdi kepada mama saya, membuktikan bahwa kita anak-anaknya insya Allah dengan pendidikan ini juga akan berguna gitu ya. Ya sudah, karena dari situ kita mulailah tinggal di puskesmas yang sebelumnya puskesmas itu belum pernah ditinggali oleh dokter.
Karena saat itu nggak mungkin saya ngontrak. Jadi intinya saya ditempatkan di puskesmas di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Nggak ada listrik, nggak ada air. Puskesmasnya puskesmas kecil, kita tinggal di situ. Sebelumnya belum pernah ada dokter yang mau tinggal di situ. Tapi karena kita tinggal di situ, daripada nggak ada kerjaan, ya kita pergi ke posyandu, mengunjungi rumah, kasih penyuluhan, pergi ke sekolah. Sehingga akhirnya kunjungan ke puskesmas itu, saya bisa mengalahkan kunjungan puskesmas lain yang asalnya itu jauh lebih tinggi. Saat itu baru ada 20 puskesmas sekabupaten. Asalnya puskesmas tersebut adanya ranking ke bawah. Saya bisa naik sampai ranking keempat. Naik sampai ranking ketiga, naik sampai ranking kedua. Semua orang tidak percaya, kenapa ya? Puskesmas saya menjadi percontohan. Jadi saat itu banyak sekali tamu dari kabupaten yang berkunjung ke puskesmas saya karena program-program tertentu. Akhirnya dipindahkan tuh kalau kita prestasi baik mah sama kepala dinasnya bergeser ke kota. Di kota pun akhirnya puskesmas saya jadi percontohan. Ditarik lagi sama Kabanes menjadi kepala seksi jadi kepala bidang jadi kepala dinas kabupaten. Puskesmas kabupaten ditarik lagi ke provinsi dengan fit on proper test. Alhamdulillah bisa masuk ke level provinsi gitu ya. Jadi artinya dimanapun kita bekerja, kalau kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh, gak mikir apa-apa, pokoknya kita mengabdikan ilmu kita gitu ya. Ya itu insya Allah lah gitu. Emang dipikir kita ngajak bener itu semuanya gampang? Ya enggak juga. Emang ngajakin puskesmas mau bekerja dengan segenap hati pun belum tentu juga. Emang enak itu ngomelin tiap bulan. Ini kenapa nggak kecapai? Apa kerjanya? Apa rencana kerjanya? Kenapa kamu kerjanya tidak sesuai kan juga tidak enak. Tapi balik lagi, kita orang yang terpilih sama Allah. Itu kan resikonya. Daripada nanti dihisap, saat dihisap, kenapa kamu mendapat jabatan kok kamu membiarkan? Ada misalnya ibu hamil yang tidak tertolong oleh kamu, tidak menegur dokter yang tidak standby 24 jam. Ayo, emang kita mau hidup lagi? Enggak. Sama, kita abangnya gampang tuh ngajakin. Saya dulu aktif di IDI ya, sama teman-teman. Ayo yuk, kita sekarang aktif, kita menggalang, misalnya bikin donor darah. Ya kan dulu saya bikin kelompok donor darah. Emangnya gampang? Ada yang mencibir juga. Ngapain sih sibuk-sibuk banget? Ngapain sih mau-mauan kayak gitu, digaji juga enggak, dikasih duit lebih juga enggak, kok mau-maunya? Tapi balik lagi, nggak mungkin kita dipilih sama Allah jadi gini kalau Allah juga tidak menyiapkan hal yang lainnya. Gitu. Jadi emang benar banyak tanjakan, banyak pudunan, banyak kerikil, banyak fitnah, banyak asumsi. Biarin aja. Karena kata Pak Ustadz, makin kita diomongin, makin kita dijelekin, dosa kita dikurangin. Yang nggak boleh itu kita menjadi rugi karena ibadah kita habis diambil sama orang. Itu kata Pak Ustadz katanya saat itu. Itu aja yang saya ingetin. Nggak mungkin mereka ngebohong ya karena mereka punya ilmu yang lebih luas. Tapi itu kalau buat saya mah menjadi sesuatu yang saya yakini. Orang ngejelekin kita, orang menfitnah kita, dosa kita dikurangi. Tapi kita nggak boleh terus jadi pundung. Nggak boleh, itu dojaannya di situ. Sok mendingan ditanya sama Allah pada waktu itu udah mati. Mendingan sekarang kita. Karena apapun juga, saya bilang tadi ya, semua manusia itu akan dimintakan pertanggungan jawabnya. Apalagi kalian dokter. Nanti Anda tuh ada sumpah dokter. Bahwa saya berjanji akan menghormati setiap insan kehidupan. Mulai dari konsepsi. Kita tuh hidup sama keluarga. Jadi utama keluarga. Saya masih memperhatikan keluarga saya. Kita masih olahraga. Saya tuh hobinya masak ya. Memang masakannya nggak aneh-aneh, culing gitu ya, masak. Pokoknya ke dapur lah, hobinya ke dapur. Saya sih dulu ya masih punya waktu itu, hobi saya dulu berenang. Karena saya pernah ikut PON, walaupun juara ketiga gitu ya, saya berenang. SMP ini saya perenang PON, ikut PON ya. Jadinya walaupun sekarang ini nggak eh, jarang lah ya, jarang tuh karena satu waktu, yang kedua juga malesnya itu karena saya tuh orang yang masih milih gitu. Tapi saya robah sekarang dengan jalan pagi. Saya seminggu 2 kali itu jalan sama suami saya gitu. Sabtu Minggu tuh saya udah full di rumah gitu ya. Jadi masak, jalan, happy-happy ngobrol sama cucu. Pokoknya enjoy-enjoy aja. Nonton, gitu. Ada itu Bang Mata itu. Kenapa saya dipilih Bang Mata? Bang Mata itu tugasnya adalah saya mensosialisasikan kepada manusia yang akan mati. Kan kita masalah mau tahu mati kapan tuh kan nggak tahu. Jadi saya tuh jadi punya kelompok-kelompok gitu ya, yang saya ajarin, nanti kalau kalian meninggal,
kalian harus jadi donor kornea mata ya gitu. Nah itu tuh jadi kerjaan yang membuat saya juga menambah keluarga banyak ya. Karena kan sampai saat ini nih, saat ini aja yang terdata yang memerlukan kornea mata untuk segera dioperasi karena korneanya ya bukan lensanya itu udah 616 orang. Kan kasihan kalau nggak segera ditolong ya. Tapi untuk mencari kornea itu kan kita ambil dari yang meninggal. Nah, itu seninya di situ tuh gimana kita ngajakin supaya mereka tuh mau menjadi calon-calon donor kornea mata. Nanti kalau udah ada yang meninggal, dia tuh udah langsung kan kita nanti kalau jadi keluarga donor mata itu udah ada nomor emergency yang bisa menghubungin tim saya. Nanti tim saya tuh saya punya jejaring di setiap kabupaten dan kota. Saya forward tergantung yang meninggalnya di mana. Nanti tim yang datang ke rumah yang meninggal itu canggih, nggak kayak donor matanya nggak dicongkel semuanya, enggak. Oh, sekarang alatnya udah bagus banget. Jadi yang diambilnya hanya korneanya saja. Gitu. Jadi Anda ini menjadi dokter di masa yang berbeda dengan masa saya. Anda itu nanti kelak ya ini ke depan itu sudah jauh berbeda dengan kondisi saat ini di mana saat itu persaingan sangat ketat. Di mana saat itu alat-alat canggih itu sudah mulai banyakin bahwa kita semuanya bisa berperang dengan kondisi yang akan adik-adik hadapi 5 tahun yang akan datang. It's very different. Itu akan berbeda banget dengan kondisi saat ini. Di mana persaingan antar dokter yang sudah mulai sekarang lihat ya. Kalau zaman dulu nggak ada yang mau tuh ngomongin dokter yang lain. Sekarang ini kan bahkan di medsos ngejelekin dokter satu dokter lain di depan pasien. Oh dulu itu nggak ada seperti itu. Tapi itulah masa depan Anda yang akan dihadapi. Belum lagi dengan tadi alih teknologi. Karena kalau mudah-mudahan enggak ya. Kalau memang keran dokter asingnya dibuka. Nah itu yang saya khawatirkan. Kenapa dikhawatirkan? Karena saya pernah waktu di kampung, saya tuh waktu dia di kepala dinas di kabupaten, menanyakan ke pasien. Bu, Pak, kalau suatu saat ibu bapak sakit, kemudian ibu suruh milih mau berobat oleh orang Indonesia atau oleh orang asing. Orang asing. Nah, ada tapinya. Apakah adik-adik ini mentalnya nih siap menghadapi tidak dengan perubahan iklim tanda kutip, perubahan budaya dengan tanda kutip, perubahan perilaku medisnya. Nah, ini yang ingin saya titipkan. Jadi, satu tadi ya, yakinkan profesi ini adalah pilihan adik-adik. Dua, yakinkan kita ini orang terpilih. Kalau kita udah yakin itu, yakinkan juga Allah tuh selalu ada bersama kita selama langkah kita ini benar. Nah, kalau tiga keyakinan itu dipegang, insya Allah badai-badai yang saya ceritain ke depan itu insya Allah bisa disisihkan. Iya dokter, mungkin kita boleh mengambil dokumentasi terlebih dahulu ya dok. Oke, saya sudah on kamera. Boleh di screenshot Anggit. Mungkin saya hitung ya dok. 1, Iya, siap. 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih sekali. Sertifikatnya saya terima ya. Terima kasih banyak. Selamat berjuang. Sebentar dok, mungkin kita dokumentasi bersama-sama kali ya dok. Oh, ayo silahkan. Ya. Ya. Sebentar. Oke, udah bisa di screenshot ya. Kita hitung aja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih dokter. Ya. Udah ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya dokter. Ya, sama-sama juga. Semoga diberikan kesehatan selalu dan semoga diskusi pada hari ini memberikan banyak manfaat. Amin. Baru bagi kita semua. Amin. Makasih. Ayo, sampai jumpa. Makasih ya. Saya langsung off. Baik, terima kasih. Makasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter.